Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau datang di hadapan Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Mari kita mau tundukkan hati kita di hadapannya. Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik dalam hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur Bapa untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kasih anugerah Tuhan, hingga kami boleh ada sampai hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu dengan ucapan syukur kami ya Bapa. Biar kiranya Tuhan Kau bolehkan sucikan, kuduskan setiap hati pikiran kami Bapa. Biar kami boleh layak di hadapan-Mu untuk memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Sebab kasih Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kita. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami.
padamu. Perkenananmu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami ya Bapa. Kasih-Mu tiada bertepi, kasih-Mu tiada bertepi. Hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenananmu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Kami angkat hati kami Tuhan, ku angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau. Kami angkat hati kami Tuhan, ku angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau. Ku angkat hatiku, ku angkat hatiku, tinggikan namamu, karena hanya Kau Yesus. Anugerah terbesar. Kami naikkan syukur kami Tuhan untuk setiap kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, ku angkat hatiku, tinggikan namamu. Pagi hari ini ya Bapa, perkenankan kami Tuhan menaikkan pujian syukur kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, setiap kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Mari kita mau angkat hati kita, naikkan pujian ini. Ku angkat hatiku, ku angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau. Kami angkat hati kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan.
kami. Puji dan syukur hanya bagimu. Haleluya. Kasih-Mu mengalir bagi kami. Kasih-Mu, kasih-Mu Yesus. Kami bersyukur. Syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih anugerah Tuhan yang kami boleh rasakan sampai hari ini ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, perkenankan kami ya Bapa datang di hadapan-Mu untuk memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Ampuni setiap dosa kami ya Bapa. Ampuni setiap pelanggaran kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Pagi hari ini kita mari bersukacita di hadapan Tuhan. Kita mau angkat suara kita untuk memuji Dia. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari angkat suara Bapak Ibu Saudara. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Mari menari. Kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Amin. Mari dengan sukacita. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, hey, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawan kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawan kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Amin. Kita percaya pada saat kita bersukacita memuji Tuhan, ada kekuatan yang baru yang boleh kita rasakan. Amin. Amin. Kita mau terus bersukacita di hadapan Tuhan.
berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu, janjimu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Dalammu kutemukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan, segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, amin, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Amin. Haleluya. Amin. Kita percaya bahwa hanya Yesuslah anugerah terbesar dalam kehidupan kita. Amin. Dan tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk menerima setiap firman yang akan ditabur. Biarlah firman Tuhan itu yang akan memimpin setiap jalan langkah hidup kita. Dan percayalah bahwa hanya Tuhanlah sumber pengharapan kita. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kami hidup hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu,
dapat hidup Tuhan di luar kasih-Mu ya Bapa. Pimpin setiap langkah kami Tuhan. Pimpin setiap jalan kami ya Bapa. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Dengan segenap hati katakan, Yesus pegang erat tangan kami. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan sama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Amin. Mari saudara kita berdoa, kita akan masuk di dalam firman. Terima kasih Bapa, hamba berdoa pada hari ini. Berkati anak-anak-Mu, beri hikmat marifat surgawi. Kami percaya pimpinan kuasa Roh Kudus untuk mengurapi hamba-Mu dan memberikan pengertian yang dalam tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, minggu yang lalu pernah kita dengar mengenai tentang iman. Iman di masa pandemik. Sekarang saya ingin berbicara tentang pencobaan di masa pandemik. Mungkin saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak hal-hal pencobaan yang terjadi dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar masalah ekonomi. Bukan sekedar hanya masalah sakit penyakit. Tapi hal-hal yang lain. Tapi kita sudah mendengar tentang masalah iman dan percaya kepada Yesus sebagai dasar, sebagai bukti dari sesuatu yang kita harapkan, bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Oleh karena itu, ini penting bagi kita dalam menghadapi sebuah pencobaan dengan memiliki iman yang kuat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin melihat di mana Yesus dicobai oleh si iblis itu ketika di padang gurun. Kita akan baca dalam Lukas pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan segala sesuatu. Waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya,
Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan di dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Lalu iblis berkata kepadanya, segala kuasa itulah serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi kiranya engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudaraku, pencobaan yang dialami oleh Yesus, oleh iblis menyerang Yesus, yang pertama yang dilakukan adalah tentang masalah perut, masalah makanan. Si iblis mengerti tentang kesusahan pada masa di padang gurun, di mana makanan yang tidak ada, kesulitannya makanan, kesulitan apa yang dia makan, kesulitannya tidak ada roti. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pintar si iblis ini. Lalu ketika Yesus dibawa oleh Roh Kudus, Alkitab dikatakan dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ada sebuah keinginan Allah, ada sebuah pengertian Allah di situ. Ada sesuatu kehendak Allah supaya ingin diperlihatkan bahwa kepada umatnya, kepada orang yang percaya, hidup walaupun di dalam padang gurun yang demikian susahnya, mencari roti, susahnya mencari makanan, maka setan mengerti, iblis tembak langsung. Dan dia berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Suruhlah batu ini menjadi roti, sebab memang di situ tidak ada makanan. Di situ kesulitan tentang masalah makanan, di situ kesulitan tentang masalah roti. Yang dibutuhkan adalah masalah perut, masalah supaya kenyang. Yang dibutuhkan masalah apa yang perlu kita isi dalam tubuh ini. Iblis menawarkan ini. Dia coba memancing Yesus dan berkata, jadikan batu ini menjadi roti, sebab engkau berkuasa. Iblis mengerti Yesus berkuasa. Dia tidak percaya Yesus, bahwa Yesus ini memang sepertinya kok ragu-ragu apakah Yesus ini datang dari Allah, memang dia Allah. Iblis pun masih terus mencobai. Kalau engkau memang berkuasa, jadikan batu ini menjadi roti. Karena dia tahu Yesus lapar. Tapi apa jawaban Yesus? Manusia hidup bukan dari roti saja. Jawaban yang sangat tepat. Jawaban yang sangat hebat. Jawaban yang sangat singkat. Coba saudaraku, bagaimana iblis ini
menggodanya begitu rupa. Dalam keadaan kesusahan, dalam pencobaan di padang gurun yang tidak ada makanan. Kita baru pencobaan masalah pandemi. Baru masalah pencobaan yang sekarang mungkin karena masalah ada yang kurang dalam hidup kita yang biasa kita terima. Masih bisa makan. Walaupun mungkin agak sedikit dipres makan kita. Agak sedikit dikurangi. Agak sedikit pembelanjaan mungkin di budgetnya dikurang-kurangi. Karena banyak penerimaan yang merosot. Ini baru hanya kecil, saudara. Maka jangan heran, saudaraku. Di saat ada orang yang menawarkan pada masa-masa kesusahan dalam pencobaan sekarang seperti ini. Mau enggak engkau ikut aku asal menyangkal Yesus? Mengikut aku asal engkau tidak lagi menyembah kepada Yesus? Aku beri kemudahan, aku beri roti, aku beri kecukupan, aku beri kelimpahan. Orang kan banyak menawarkan itu asal engkau menyangkal Yesus. Apa imanmu? Bagaimana dengan iman dan percayamu? Bagaimana yang engkau nyatakan bahwa engkau beriman kepada Yesus dengan ikrarmu, dengan keyakinanmu yang menyatakan engkau beriman? Oleh karena itu, saudara, itu masalah makanan itu, masalah roti yang ditawarkan oleh iblis, di mana memang itu sebuah kebutuhan kita. Tapi Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja. Roti dibutuhkan, tetapi manusia hidup bukan dari roti saja. Memang roti memberi kita hidup supaya kita kuat. Tapi bukan roti saja yang memberi kita hidup secara sempurna. Oleh karena itu, saudaraku, perlu keseimbangan. Sebenarnya saudara harus pelihara iman dengan baik. Perlu roti rohani. Perlu air hidup. Perlu roti yang dari firman, yang keluar dari perkataan Yesus. Dan itu yang memberi kekuatan bagimu. Maka manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Yang itu memberikan saudara ketenangan batin. Yang memberikan ketenangan jiwa. Yang memberikan ketenangan hidup buat diri saudara. Yang menuntun hidup saudara sampai hidup yang kekal. Oleh karena itu, dalam masa pencobaan di masa pandemik, hiduplah dengan Tuhan, makan roti kehidupan. Firman Allah. Sebab kenapa? Manusia hidup bukan dari roti saja. Yang kedua, Yesus dicobai. Setelah itu, kemudian si iblis ini membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dalam sekejap mata yang memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Lalu kata iblis ini kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Ini setan yang ngomong, saudara. Ini iblis yang ngomong. Waktu mencoba Yesus, dia katakan semua kerajaan dunia ini yang dia punya, yang dia miliki, yang diperlihatkan kepada Yesus, akan kuberikan kepadamu. Kepada Yesus, dia akan berikan kuasa kemuliaan dunia ini. Segala yang ada dalam dunia ini diberikannya. Saudaraku, tapi apa kata Yesus? Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Setan berkata seperti itu.
Tapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Tawaran yang luar biasa. Ada kemuliaan dunia ini, ada kehormatan, ada pujian, ada apa yang dalam dunia ini semuanya menurut pandangan pola dunia itu baik, tapi belum tentu baik menurut Tuhan. Saudaraku, apa yang kekuasaan dunia ini yang dunia benar-benar menghormatinya karena semua adalah kilauan-kilauan mata dunia. Itu akan diberikan kuasa dunia ini kepadamu. Tetapi satu syarat menyembah si setan, menyembah si iblis, menyembah kepada ciptaan Tuhan sendiri. Setan adalah ciptaan Tuhan. Iblis adalah ciptaan Allah. Karena dia ingin menjadi Allah, pengen disembah seperti Allah. Maka Yesus langsung menolak dan berkata, hanya engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti. Demikian pun kita, saudara. Dalam masa pencobaan, di masa pandemik, banyak tawaran. Asal engkau tidak menyembah Tuhan Allahmu. Banyak tawaran. Engkau akan menjadi ini dan menjadi itu. Mendapatkan ini, mendapatkan itu. Asal kau tidak menyembah Allah. Banyak tawaran. Hal-hal yang justru semua yang menjurus kepada kebinasaan. Asal kau tidak menyembah Allah. Oleh karena kita beriman kepada Allah, maka kita akan berkata seperti Yesus. Berkata seperti Allah kita. Hanya engkau boleh berbakti kepada Tuhan Allahmu saja. Yang menciptakan langit dan bumi. Yang menciptakan engkau. Yang menciptakan kita semua. Yang menciptakan yang ada dalam dunia ini. Oleh karena itu Allah menginginkan semua makhluk di dunia ini menyembah kepada Dia, Sang Pencipta. Saudara, yang dikasihi Tuhan, hanya engkaulah yang harus menyembah. Hanya engkaulah Yesus yang harus disembah. Oleh karena itu yang ketiga, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Di mana poin ini yang menyatakan kepada kita, saudara sekalian semua, supaya Tuhan itu satu-satunya pegangan. Tuhan itu yang kita imani, yang akan menolong. Tuhan itulah yang akan bertindak dalam diri kita. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu dengan cara-cara yang lain. Dengan cara-cara kita mencari orang-orang pintar. Dengan cara-cara kita mencari pertolongan orang-orang yang sepertinya akan membantu kita. Sebenarnya ingin menjerumuskan dan membinasakan kita sehingga Allah cemburu yang membuat engkau tidak diberkati. Allah menginginkan Allah yang disembah, yang kita datang dengan kerendahan hati. Minta Roh Kudus bekerja di tengah kita. Minta Tuhan ada menyertai saudara dan saya. Oleh karena itu jangan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk mencobai Tuhan Allahmu. Maka ketika mulai setan berbicara, iblis berbicara kepada Yesus supaya untuk menjatuhkan diri dari tempat di atas di bait Allah. Sekalipun memang ada firman yang menyatakan tentang Yesus, anak manusia yang akan Tuhan tolong lewat malaikat yang menopang dengan tangannya, yang tidak akan jatuh terantuk kena batu. Tetapi saudaraku, perintah itu hanya untuk mencobai Tuhan. Si iblis hanya untuk mencobai Tuhan, untuk mencobai Allah. Oleh karena itu Allah tidak mau dicobai.
Kita tidak mau Allah untuk diperintah. Allah biar yang memerintah dalam hidup kita. Karena Dia adalah Tuhan kita. Allah yang harus disembah. Maka Yesus dengan jelas menegaskan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sebab Allah tidak mau dicobai. Allah mau sebuah kesungguhan, keyakinan, keteguhan kita dengan iman yang kita miliki. Kalau kita, saudara, bisa berhasil mengatasi pencobaan di masa pandemik ini dengan mengatasi kesulitan-kesulitan kebutuhan yang apa kita butuhkan, khususnya roti. Biar sekarang ini kita walaupun hanya mungkin makan kita sekarang berkurang, tidak masalah. Beriman tetap dengan Allah. Tetap kita pegang Tuhan. Mungkin roti kita semakin berkurang porsinya. Dan kita tahu manusia hidup bukan oleh karena roti saja. Kita harus menyembah Allah. Sebab Dia yang harus kita sembah. Apapun yang kita miliki, kita syukuri, tetap kita sembah Tuhan. Sebab kita harus berbakti kepada Allah saja. Allah yang memberi segala-galanya bagi kita. Jangan kita mencobai Allah kita. Biar kita mau tetap dengan Tuhan. Tidak perlu kita cari-cari yang lain. Apalagi jalan-jalan yang lain. Yang kelihatannya ingin membantu diri kita. Tidak ada. Kalau Tuhan izinkan tidak, tetap tidak. Kalau Tuhan izinkan ada, tetap ada. Kita belajar berserah kepada Tuhan. Jangan mencobai Tuhan dengan jalan-jalan yang lain yang di luar kehendak Tuhan. Saudaraku, biarlah kita semua orang yang percaya kepada Tuhan, mulai hari ini pegang janji Tuhan. Di saat kita pegang, iblis mundur, mengakhiri semua cobaan itu. Kita berdoa mulai sekarang supaya iblis mundur. Mundur dari pencobaan pandemik yang ada saat ini. Biar Tuhan menyertai kita. Bertahan di dalam Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian, saudara. Hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup ini, harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, peganglah hidupku selagi aku masih kuat. Saudara-saudara, biar hidup kita menjadi berkat. Walaupun hidup dalam masa pandemik, walaupun hidup dalam masa pencobaan, tetap menjadi berkat. Kita tahan menghadapi cobaan, seperti Yesus juga tahan di padang gurun. Walaupun masalah roti, bahwa hidup manusia bukan hidup karena roti, bukan hidup karena roti saja, tetapi firman yang keluar dari Allah. Perkataan Tuhan yang memberi kesegaran, kesempurnaan bagi hidup kita. Jalan Tuhan yang luar biasa. Saudara, kita mau berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Dan biarlah terus Engkau berbicara dan berkata-kata tentang mengenai kebenaran firman. Nyatakan semua hikmat surgawi, supaya kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Kami akan tetap pegang Engkau, Allah kami yang hidup. Kami serahkan jemaat Tuhan di mana saja berada. Mereka yang saat ini Tuhan hidup, mereka dalam hidup pas-pasan. Tetapi kami yakin dalam masa pencobaan ini, Tuhan akan mengakhiri semua pertandingan ini. Tuhan mengakhiri semua cobaan ini. Dan kami akan menerima berkat yang melimpah-limpah luar biasa.
Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu di mana saja berkata. Tuhan, kami mengucap syukur dan semua perkara yang Tuhan sudah beri kepada kami. Saudara, angkat tangan-Mu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua katakan amin. Tuhan memberkati. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona.